Ahmad Hasan Muntolib, 26 tahun, pengurus anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, PAC Ibnu, Kecamatan Mojosari yang mayatnya dibuang di tepi jurang Jalan Raya Pacet, Cangar diduga dibunuh. Korban merenggang nyawa di tangan tersangka Muhammad Nur Hidayatullah alias Dayat, 25 tahun. Warga Dusun Tegal Sari, Desa Kecamatan Puri tidak lain adalah teman sekolahnya yang dilatar belakangi masalah utang piutang. Tewasnya Ahmad ini terungkapnya dari hasil autopsi jenazah korban ada 15 luka tusuk di wajah, kepala dan tubuh korban. Lukanya total ada 15 luka tusukan, 5 di muka, belakang kepala dan bagian dada serta punggung, ucap Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Gondam, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Gondam menjelaskan tersangka Dayat menusuk korban berkali-kali. Dengan menggunakan alat penyusunan besi beton eser ukuran 10 mm dibalut karet ban berbentuk Y, alat tambal ban, yang sebelumnya sudah dipersiapkannya. Serangan itu membuat korban tumbang hingga merenggang nyawa di toko tempat bekerjanya yaitu di Toko Jaya Gorden di Jalan Airlangga, Mojosari, pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Penyebab kematian korban adalah benturan benda tumpul di bagian kepala yang menembus tenggorak sehingga mengakibatkan korban mati lemas, bebernya. Setelah korban meninggal, tersangka Dayat memanggil dua tersangka lain yaitu kakaknya Muhammad Sirojudin alias Udin, 27 tahun, dan perempuan bernama Anis Anjarwati alias AJR, 27 tahun, warga Kecamatan Puri, Mojokerto. Kedua tersangka Udin dan Anis saat itu mengawasi situasi di depan toko saat tersangka Dayat melakukan aksinya itu. Saat itu kondisinya sepi, korban seorang diri di toko lalu tersangka masuk melakukan pembunuhan dan dua lainnya mengawasi dari luar, ucap Gondam. Dia juga telah menyiapkan sarana mobil Honda Brio warna kuning 1879N kendaraan rental dan mobil Mitsubishi Lancer warna putih B1050 UP yang digunakan membuang mayat korban di Pacet, Cangar sekitar pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Mayat korban dalam kondisi sudah terbungkus itu lalu oleh ketiga tersangka dimasukkan ke dalam mobil Lancer di kursi belakang sebelah kanan dibuang ke lereng Jalan Raya Tanjakan AMD jurusan Pacet, Cangar Kabupaten Mojokerto, bebernya. Tersangka Dayat mengaku nekat membunuh karena sakit hati korban tidak kunjung mengembalikan uang yang dipinjamnya. Korban memiliki utang total 7 juta rupiah yakni ke tersangka Dayat 4,5 juta rupiah dan tersangka Udin sekitar 2,5 juta rupiah. Karena punya utang sudah sering ditagih tapi menghilang, ujarnya. Timbul niat jahat dari tersangka untuk menghabisi nyawa korban, dia mengajak tersangka Anis Anjarwati untuk janjian bertemu korban. Dia saya suruh tanya biar bisa ketemu. Korban, terangnya. Tersangka bekerja sebagai tukang las ini membawa alat tusuk besi yang dibuatnya sendiri di rumahnya. Ya saya bikin sendiri alat tambal ban di rumah, kata Dayat. Usai membuang mayat korban, ketiga tersangka mengambil dan menjual sepeda motor Honda Beat dan handphone merek Oppo. Mereka menjual sepeda motor korban sekitar 3 juta rupiah dan hasilnya dibagi 3 tersangka, ya dijual uangnya dibagi 3, pungkasnya. Saudara sekalian, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, beberapa tindakan kepolisian yang berhasil kita ungkap dalam sepekan ini. Jadi nanti mungkin ada beberapa, bukan hanya satu saja. Tapi nanti ada 3 kasus yang akan kita rilis, ini kasus yang pertama. Baik, saya langsung saja untuk kasus yang pertama, untuk press release ini. Ini berkaitan dengan perkara pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan yang berakibat kematian. Jadi, si korban ini meninggal dunia, rekan-rekan seperti ketahui kemarin bahwa telah ditemukan mayat di Pacet itu tepatnya pada tanggal hari Selasa, tanggal 22 November 2022, pukul 8 di lereng Jalan Raya Tanjakan, jurusan Pacet, Cangar, Kabupaten Mojokerto. Di mana dasar LP nomor LP garis miring B 25 11 Romawi 2022 SPKT Polres Mojokerto tertanggal 22 November. TKP tadi seperti saya sampaikan, TKP di Cangar, Jalan Raya Tanjakan AMD jurusan Pacet, Cangar, Kabupaten Mojokerto. Untuk TKP pembunuhan setelah dilaksanakan investigasi dan pendalaman oleh Satreskrim Polres Mojokerto bersama tim, ini dapat TKP pembunuhan ini di dalam toko Bintang Jaya Gorden, alamat Jalan Raya Airlangga, depan Klenteng, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dan
tanggal pembunuhan ini adalah di hari sebelumnya, di hari Senin, tanggal 21 November 2022. Untuk perkara dugaan tindak pidana ini, pembunuhan berencana atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan. Jadi ini ada pembunuhan berencana dan juga di sini didapatkan ada pencurian dari si korban ini. Barang-barang ini nanti akan saya sampaikan untuk langsung kronologisnya. Dan juga penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Dan atau orang yang turut serta membantu melakukan tindak pidana. Jadi pelakunya ada 3 orang, ya, 1 pelaku utama dan 2 turut membantu. Untuk melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 55 56 KUHP diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Identitas korban AHM alias Tholib, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, karyawan toko bintang Jaya Gorden, Mojosari, alamat rumah Dusun Jurangsari, Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Untuk tersangka ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah inisial MNH alias DYT atau Dayat, laki-laki 25 tahun, karyawan swasta, alamat Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Peran selaku eksekutor. Yang kedua MSJ alias UDN, laki-laki 27 tahun, karyawan swasta, alamat Kecamatan Puri, Mojokerto. Peran ini ikut turut serta membantu. Di sini yang mempunyai ide juga ikut menyiapkan dan sarana untuk alat untuk menusuk dan juga menyiapkan sarana kendaraan mobil seperti yang kita lihat di samping ini, mobil Brio berwarna kuning ini, dan juga mengawasi sekitar TKP pada saat Dayat melaksanakan eksekusi. Ikut membungkus mayat korban di TKP dan juga membersihkan darah di lantai toko dan juga ikut membuang mayat di daerah Pacet, di lokasi tempat jurang di daerah Pacet. Dan yang ketiga AA alias AJR, perempuan umur 23 tahun, tidak bekerja, alamat Kecamatan Puri, Mojokerto. Peran turut serta membantu. Di sini perannya adalah memastikan keberadaan korban. Jadi sebelumnya memang korban sempat dihubungi, dia juga bertemu dengan AA ini, sehingga pada saat masuk ke toko korban, pelaku sebagai eksekutor dan juga si MNH dan MSJ ini sudah menunggu di sekitaran tempat korban bekerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.